Senang bisa menyapa Anda semua dalam keadaan sehat. Saya Coki Sitohang di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, gimana hipertensinya, diabetes, kolesterolnya, apakah sudah bisa terkendali? Jika belum, maka Anda sudah tepat ada di saluran ini di Metro TV, jangan beranjak. Kita akan ngobrolin hal mengenai kesehatan Anda, terutama yang ada kaitannya dengan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Pasti ada solusinya. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi narasumber dalam program kami Go Healthy. Kirimkan cerita riwayat kesehatan Anda. Nanti Anda kami undang dan bisa dibagi ceritanya kepada seluruh Indonesia sehingga menjadi hikmah yang baik. Baiklah, saya sapa dulu Bang Paidon Lumban Toruan dan Mbak Pretisia Sufarli. Dalam keadaan sehat semuakah Abang dan Mbakku? Pasti dong. Top. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena saya di sini dan Bang Paidon akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Gimana Bang Coki, sehat? Puji Tuhan Abang. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita anugerah untuk memelihara hidup sehat itu. Kita membagikan tipsnya pada Anda. Yes. Ya, cara ini, cara tepat hidup sehat. Pak Guntur, Bu Emi, salam sehat. Salam sehat. Makasih loh, makasih sudah datang ke sini. Sebelum ke cerita mereka, saya punya cerita juga. Cerita tentang pernyataan yang suka beredar di masyarakat, tapi kita belum mengetahui pasti kebenarannya. Inilah benar atau salah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Mudah lelah di usia tua merupakan hal yang wajar. Benar. Karena semakin kita usia tua, organ kita atau badan kita kan semakin juga tidak sekuat masa muda dulu. Gitu. Ya, ada penurunan, kira-kira demikian. Pernyataannya tidak tepat, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya di usia tua itu banyak orang yang bisa memelihara kesehatan dan kebugarannya sehingga secara fisik dia tidak merasakan kelelahan yang berarti. Ya. Kenapa? Karena kesehatan dan kebugarannya dipelihara. Mudah lelah di usia tua justru merupakan satu tanda adanya fungsi yang tidak baik dalam tubuh kita. Kalau kita bisa memelihara dengan baik, maka kita bisa tetap sehat dan bugar tanpa merasa kelelahan yang berarti. Bahwa pernyataan ini benar adalah karena pembenaran sebab memang belum melakukan pola hidup yang sehat. Mudah lelah di usia tua merupakan hal yang wajar adalah pernyataan yang salah. Yuk kita cek ke benar salah yang kedua nih pemirsa. Berhenti merokok tidak menurunkan risiko penyakit jantung. Menurut Pak Guntur sama Bu Emi, pernyataan ini benar atau salah? Salah. Jawaban Mbak Preti. Bapak sudah tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Ketika Anda berhenti merokok, maka resiko penyakit jantung dan pembuluh darah menurun hingga 50% selama 10 tahun ke depan. Nice. Nah, jadi buat Anda yang masih merokok, ya stop sekarang juga. Akan lebih baik lagi kalau misalkan Anda tidak merokok, ya tetap pertahankan untuk jangan merokok. Alihkan aktivitas-aktivitas seperti merokok ke aktivitas yang lebih positif. Seperti demikian. Ya, jadi pemirsa, kalau ada yang bilang berhenti merokok tidak menurunkan risiko penyakit jantung, itu adalah pernyataan yang salah. Wah, pemirsa, ada apa sih dengan penyakit jantung? Ada apa sih dengan kebiasaan merokok? Ada apa juga dengan kesehatan dari Pak Guntur per hari ini? Mari kita kenal lewat profilnya berikut ini. Guntur Supriyono. Saat memasuki usia 60 tahun, ia tiba-tiba menjadi sering merasa lelah dan ngilu di bagian dada kirinya. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ada masalah di salah satu pembuluh darah jantungnya, yakni ada satu titik sumbatan sekitar 40%. Dokter pun mengatakan kadar kolesterol dan trigliserida Guntur sangat tinggi. Ia menduga hal ini disebabkan oleh pola makannya yang kurang sehat. Dulu, untuk menaiki 15 anak tangga saja rasanya sudah sangat lelah. Guntur mengaku dirinya harus selalu dalam kondisi tenang agar rasa nyeri dadanya tak kambuh. Tak mau kondisinya semakin berat, Guntur memutuskan untuk memperbaiki pola hidup. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatannya. Alhasil, kini kondisi kesehatannya pun kian membaik. Tekanan darah, kadar gula darah, trigliserida, dan kolesterolnya pun tercatat normal. Selain itu, keluhan nyeri dadanya sudah jauh berkurang. Jadi Pak Guntur, saya kembali mengucapkan selamat datang lagi ya di Go Healthy Metro TV. Dulu Pak Guntur pernah hadir pemirsa, pernah kami undang sebagai narasumber, tapi waktu itu beliau belum menggunakan teknologi laser. Pak, rasanya beda ya Pak ketika sudah pakai laser itu ya Pak? Yang jelas sekarang semakin ringan ya. Dulu kan
termasuk ini. Termasuk dada kiri saya ini sangat jarang. Sekali saja, tapi udah lama kan lupa gitu. Sudah sama sekali. Boleh dikatakan jarang banget. Satu. Jarang maksudnya jarang ada keluhan. Jarang lagi. ada keluhan. Tadinya sempat sesak, sakit. Saya dari sini sakit sampai tembus ke belakang. Aduh. Gitu. Sehingga harus saya lakukan pemeriksaan dokter. Dan tadi itu ternyata ada sumbatan. Iya. Sumbatannya masih belum sampai 40%. Sehingga ada harus tidak perlu pasang ring dan sebagainya. Hanya cukup dengan pola makan dan obat. Dulu Bapak punya keluhan angka tensi yang tinggi ya Pak, gula darahnya nggak normal, trigliseridanya juga Cepat tidak lelah. normal. Gara-gara itu semua, maka efeknya adalah Bapak jadi gampang lelah. Betul. Gitu. Tapi sekarang bagaimana dengan tensi yang gula pertama, darahnya? oke. Tensi beberapa kali saya kan di rumah juga ada alat untuk tensi. ukur, itu selalu normal. Selalu normal, Ya. bagus. Kolesterol ya, dicek juga. Tapi nilainya berapa kemarin ya? 167. Bagus Bagus. kolesterolnya. Gula darahnya Bapak gimana? Gula darah 88. Bagus. 88. Trigliseridanya berapa? Top. Trigliseridanya berapa kemarin ya? 126 ya? Ih, bagus. Iya. 126. Karena badan ringan, kemudian sudah mulai tidak ada sakit di sini maupun di belakang, maka tidurnya saya lebih nyenyak. Ketika Bapak melakukan olahraga, apakah merasa lebih berenergi? Ya tentu saja, karena Baik. saya sudah menyampaikan tadi bahwa badan saya lebih ringan. Tadi selain tidur, yang Ibu lihat dari Bapak nih, keseharian Ibu kan monitor, mantau terus kan, mutasi kesehatannya kan, dinamikanya ini gitu. Iya. Nah selain kualitas tidur apa lagi? Kualitas makan. Ada perubahan pola makan berarti yang dijalani. Makan tidak diet. Saya tidak diet. Artinya kalau udah ada penyumbatan kan mesti mengurangi yang lemak-lemak dan lain sebagainya. Nah ini tetap susah dia. Ya. Cuman perubahan kesehatannya tetap nampak ada gitu. Ibu sendiri sudah pakai laser? Saya pakai, kami gantian pakainya. Bagus. Setiap malam, pagi, malam. Kalau di Ibu laser dampaknya seperti apa? Saya kan kolesterol tinggi, lebih tinggi dari Bapak kolesterol saya. Sekarang sudah turun dan saya sudah kuat. Dulu kalau jalan kaki hanya 1,7 kilometer udah nggak kuat lagi. Sekarang setiap pagi hampir 5,4 kilometer. Saya mau ngasih komentar dulu tadi. Ibu sendiri mengatakan bahwa ketika menggunakan teknologi laser, jadi nggak mudah lelah. Gitu. Sementara di awal tadi pertanyaan kan orang tua cenderung mudah lelah ya. Iya. Sementara pengalaman Ibu sendiri mengatakan setelah menggunakan teknologi laser jadi nggak gampang lelah. Berarti kan ada sesuatu yang benar. Itu pernyataan pertama. Kedua, Bu, sebaiknya memang harus lengkap. Diet itu artinya manajemen makan. Betul. Bukannya tidak makan. Saya sarankan diet itu memilih makan sehat yang kalau bisa enak. Misalnya begini, soto itu kan enak. Lebih sehat, soto ayam lebih sehat daripada ayam goreng tepung. Kalau bisa memilih cara masaknya dan makan buah 3 kali sehari, itu pakemnya saya. Saya harus apresiasi Bapak Ibu mau menggunakan teknologi laser sebab ketika usia sudah tidak muda, memang elastisitas pembuluh darah itu punya gangguan. Baik kelenturannya, ya, kualitas dari pembuluh darahnya, kemampuannya untuk membuka. Maka ketika dua-duanya dibantu diperbaiki oleh teknologi laser, yang beruntung Bapak dan Ibu. Ketika Anda melakukan pengobatan, obat itu lebih efektif bekerja. Jika Anda menggunakan obat tanpa menggunakan teknologi laser, bisa nggak? Bisa. Tapi dengan menggunakan teknologi laser, pengobatan Anda itu lebih, delivery-nya lebih bagus, prosesnya lebih bagus, maka Bapak seperti merasa kayak, loh kok saya berbeda dengan seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Dan itu pemirsa hanya bisa dirasakan oleh orang yang menggunakan. Jadi kalau Anda ingin merasakan seperti yang dirasakan Pak Guntur dan Ibu Emi, ya tentu Anda harus menggunakan teknologi laser sekarang juga. Tadi berbicara masalah manajemen diet ya, kita kembali lagi ke manajemen diet. Memang menjalankan diet yang sempurna ini sulit, tetapi perlu diingat, namanya manajemen berarti harus diatur. Nggak boleh terlalu sering juga makan makanan yang ibarat kata tidak baik untuk kesehatan. Itu satu, seminggu sekali masih boleh. Porsinya tidak boleh terlalu banyak. Tapi ada tips nih dari saya nih untuk pemirsa di rumah, terutama yang masih muda-muda ya. Kalau misalkan lagi pengen makan makanan berlemak, bersantan, atau goreng-gorengan, jangan lupa makan buah. Buahnya apa? Buah-buah yang mengandung pektin yang tinggi. Contohnya seperti apel, tomat, jeruk bali. Kandungan pektin tersebut dapat menghambat penyerapan lemak dalam usus Anda. Sehingga setidaknya lemak yang terserap di dalam pembuluh darah di usus itu menjadi lebih sedikit. Tetapi itu aja gak cukup. Karena tetap kembali lagi darah dan pembuluh darah harus bisa dijaga dengan baik. Jadi pada saat Anda
manajemen dietnya belum bisa sempurna, ingat harus tambahkan buah. Tentunya tambahkan lagi teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Oke, jadi buat pemirsa yang saat ini tensi Anda masih tinggi, kolesterolnya masih tinggi, gula darahnya masih belum terkendali, yuk sekarang juga kita gunakan teknologi lasernya dan lakukan 4 pilar pola hidup sehat. Sehingga kita menjalankan itu semua, maka kualitas darah kita menjadi lebih baik, pengentalan darah bisa kita hindari, kualitas pembuluh darah kita bisa meningkat, dan kita bisa menjadi lebih sehat. Pemirsa, segeralah cari, dapatkan, dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Teknologi laser yang dimaksud adalah Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate, yang merupakan sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, supaya apa? Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Praktis, mudah digunakan, terapinya di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda ini. Dan alat ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah melenturkan serta melebarkan pembuluh darah dan dapat bantu kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang masih sehat, belum merasakan keluhan apapun, ayo gunakan teknologi lasernya dari sekarang. Sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Inilah saatnya untuk menjadikan AccuLaser atau Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi kami, nomor tertera di layar siap untuk ditelepon, dan silakan berbincang dengan tim call center kami sampai Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan per saat ini. Produk Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia, hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun AccuLaser dari GoGo Mall. Kita kembali lagi di Go Healthy. Pemirsa, masih bersama dengan Pak Guntur, Ibu Emi. Mereka berusia 62 tahun. Pak Guntur ini punya cerita riwayat penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di jantungnya. Tapi untung banget beliau mengambil keputusan tepat untuk segera mengubah pola hidup dan memilih menggunakan teknologi laser. Sebelum dengar cerita lebih lanjut, tahukah Anda ada manfaat magnesium yang baik bagi kesehatan jantung? Jangan-jangan pemirsa makan-makan doang nih, tapi nggak ngerti juga ini sebenarnya ada magnesiumnya apa enggak sih? Tolong praktisi kesehatan dijelasin dong manfaat magnesium yang baik untuk kesehatan jantung. Sebenarnya magnesium itu merupakan mineral yang terdapat di banyak makanan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah dark coklat, bayam, quinoa, dan magnesium ini merupakan mineral yang penting juga untuk menjaga kesehatan jantung. Ada 3 manfaat utama. Yang pertama, magnesium dapat membantu mengatur enzim yang memproduksi kadar kolesterol. Ketika kebutuhan magnesium kita tercukupi, maka kadar kolesterol kita bisa menjadi lebih terkendali. Magnesium ini dapat menghambat penyerapan lemak di saluran pencernaan kita, sehingga asam lemak yang masuk ke dalam tubuh bisa diminimalisir. Magnesium ini merupakan mineral yang penting untuk merelaksasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah menjadi lebih lebar, menjadi lebih elastis, sehingga tekanan darah bisa menjadi lebih terkendali. Tambah lagi nih, agar manfaat dari mineral magnesium ini terasa secara maksimal, gunakan juga teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Terima kasih praktisi kesehatan. Sekarang saya mau membahas masalah kesehatannya Bapak. Bisa sampai ada penyempitan pembuluh darah di jantung. Jadi salah satunya adalah memang betul pola makan saya yang kacau, apapun masuk. Satu. Kedua, kurang olahraga. Akhirnya keluarlah sebuah gejala tersebut yang sakit di sini kemudian tembus di belakang. Iya. Dari situ mulai. Kemudian mulai cepat lelah dan sebagainya. Maka saya harus segera ke dokter. Dan memang hasilnya seperti itu. Nah yang menonjol itu Pak, angka apa duluan Pak? Kolesterolnya kah yang menjadi perhatian dokter
atau trigliseridanya, Pak? Trigliseridanya. Itu ya. Iya. Karena ada anggapan di luar ya, Bu Emi, nggak apa-apa kolesterol tinggi, yang penting trigliseridanya rendah. Begitu Ya. pula sebaliknya. Jadi ini seperti sebuah timbangan gitu. Yang benar tuh yang mana sih, Mbak Preti? Sebenarnya yang benar adalah tidak ada mendang-mending. Jadi dua-duanya memang sama-sama berbahaya. Apalagi kalau misalkan pemirsa di rumah punya dua-duanya. Ada trigliserida tinggi, ada kolesterol tinggi. Maka resiko komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, dan gagal ginjal itu bisa meningkat. Jaga sebisa mungkin dalam keadaan yang normal. Kalau misalkan tetap tidak terkendali juga, ini dampak ya. Kita sama-sama lihat. Penyempitan pembuluh darah. Iya betul, Kasih gambaran akhirnya ini. terjadilah begini. Sehingga trigliserida yang lewat dalam pembuluh darah Anda, kolesterol jahat seperti VLDL maupun LDL, ini masuk nyempil ke dalam dinding pembuluh darah. Mengakibatkan satu penyempitan pembuluh darah yang bisa kita sama-sama lihat, aliran darah menjadi tidak lancar. Organ-organ vital itu membutuhkan nutrisi dan oksigen setiap saat. Betul. Ketika terjadi kemacatan aliran darah seperti ini, maka secara tidak langsung sebenarnya sel-sel organ vitalnya itu udah mengalami kerusakan, bahkan ada kematian jaringan. Untuk yang udah telanjur nih, mungkin ada yang belum pernah periksa, kolesterolnya udah tinggi bertahun-tahun, tensinya udah tinggi bertahun-tahun, trigliseridnya tinggi bertahun-tahun, belum pernah periksa. Anda pengen periksa sekarang, terus bilangnya gini mungkin sama Bang Coki boleh nggak saya pakai dulu teknologi lasernya baru periksa? Takut. Boleh. Iya. Kenapa? Karena Anda sudah tahu mungkin Anda bertahun-tahun tuh udah nggak bener pola Sebenarnya hidupnya. udah sadar kayak gitu ya. Udah sadar gitu. Jadi banyak loh yang akhirnya setelah dilihat acara ini, ya Mbak Preti ya, ayah saya mau periksa deh gitu, tapi takut gitu. Pakai dulu Pak teknologi lasernya. Ya, Baru dia periksa. Kalau Anda periksa, Anda tahu evaluasinya. Sama kayak rapot anak sekolah lah. Anak sekolah itu kalau nggak dikasih rapot, nggak tahu kita dia belajar benar apa enggak. Angka itu adalah hasil dari belajar. Pemeriksaan lab itu adalah hasil dari pola yang kita kerjain benar apa enggak. Gitu loh Bang Coki. Setuju Bang, setuju sekali. Pak Guntur sama Bu Emi pakai lasernya kapan aja dan pada saat lagi ngapain aja? Saya menggunakannya kalau mau tidur. Hanya sekali, Pak. Pagi Bangun kan, tidur. pagi bangun tidur setelah saya kan tidak mesti harus ke kantor. Kemudian kalau malam udah mau tidur, saya pasang lagi. Sudah selesai, lepas lagi. Iya. Ibu kurang lebih sama atau Sama. kadang-kadang laser Ya, dibawa pergi? Sama. Setelah Bapak pakai, saya langsung. Intranasalnya dipakai nggak dimanfaatkan kah oleh Bapak Ibu? Yang Masuk hidung. Rongga hidung. Ya. Ya, intranasal. belum sama sekali. Belum. Pak Guntur, Bu Emi tadi sudah menggunakan teknologi laser, tapi kita ketemu bahwa ada ekstensi atau sambungan namanya intranasal belum dipakai. Ekstensi intranasal ini bermanfaat sekali. Dia meningkatkan aliran darah di area wajah dan kepala itu lebih cepat. Yang menarik pada beberapa orang cerita penglihatannya membaik. Ya, terutama pada orang yang umurnya banyak. Kenapa? Karena pembuluh darah di sekitar mata itu dibuka dengan lebih baik. Kemudian juga pada beberapa orang yang punya masalah dengan vertigo bisa merasa berkurang vertigonya. Dan yang punya masalah dengan sinus atau ada masalah alergi di hidung bisa berkurang. Satu lagi, ketika kayak Pak Guntur sudah pernah kena masalah jantung, saya ingatkan, pembuluh darah kalau sudah punya sumbatan di satu tempat, ada kemungkinan di berbagai tempat lagi di tubuh kita itu ada sumbatan. Bisa di kepala, bisa di ginjal. Nah, khususnya di kepala, sekali lagi, dengan bantuan teknologi intranasal tadi, ya, maka kita bisa membantu mengurangi risiko stroke. Jadi, Pak Guntur dan Ibu, mulai hari ini, mulai pakai ya teknologi intranasal. Pemirsa juga, supaya ikutan sehat. Kalau pemirsa di rumah punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, kira-kira di dalam pembuluh darah Anda nih sudah ada nih gumpalan-gumpalan darah seperti ini nih. Dengan menggunakan teknologi laser, gumpalan-gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan. Aliran darah menjadi lebih lancar. Teknologi laser juga membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah. Biasanya kalau misalkan kolesterol tinggi atau gula darah tinggi itu sel-sel darahnya cenderung bergerombol, menempel satu dengan yang lainnya, mengakibatkan terjadi pengentalan darah. Hal tersebut bisa kita cegah dan bisa kita bantu atasi dengan menggunakan teknologi laser. Terlebih lagi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Guntur dan Ibu Emi kan kita sama-sama tadi lihat ya, digunakannya pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar, ketika disinari maka manfaatnya itu dibawa ke seluruh tubuh. Jadi untuk Anda yang memiliki masalah seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, atau asam urat tinggi, atau memang belum punya semuanya tapi sadar bahwa pola hidupnya buruk, ayo segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser dan tentunya tetap menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Sudah banyak masyarakat Indonesia yang sadar akan kehadiran teknologi laser dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memanfaatkan teknologi laser demi meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Mari kita cek ceritanya.
kena serangan jantung itu sekitar 4 tahun yang lalu. Kita pikir itu hanya saya seperti angin duduk, dan dokter bilang sudah kelihatan jelas bahwa saya itu jantung koroner. Pada saat saya sedang di rumah itu saya melihat mengenai teknologi laser. Dan saya pakai itu setelah seminggu, kemudian keluhan yang kayak dada itu ditekan gitu, terus sakitnya sampai ke belakang, terus ininya baal-baal, terus saya tuh dulu sebentar saya begini, sebentar saya begini, karena nggak enak. Tapi sekarang puji Tuhan semuanya berjalan bagus. Pak Guntur, Ibu Emi, tentu saja banyak orang di sekitar Anda yang pasti berkomentar ya tentang kemajuan, kesehatan, kualitas hidup, keharmonisan, kebersamaan. Apa pesan Bapak dan Ibu bersama-sama kepada pemirsa di rumah atau kepada teman-temannya deh, supaya mereka ikutan sehat sama Bapak dan Ibu yang sudah pakai teknologi laser. Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, saya sudah merasakan sendiri manfaat dari teknologi laser. Sebelum dan sudahnya tadi sudah saya jelaskan, dan penggunanya juga tidak terlalu sulit, gitu ya, sehingga tanpa ribet, kira-kira demikian. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dari kesehatan kita, badan kita, tidak ada salahnya kalau kita menggunakan teknologi laser. Kira-kira begitu, Bang. Mantap, Bu Emi. Nyun sewu, tolong Ibu yang bisa menyampaikan secara persuasif kepada anak-anak kah? Atau kepada keluarga lebih besar lagi. Silakan, Bu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anakku semua, ayo kita coba pakai teknologi laser untuk menuju hidup yang sehat. Karena kami sudah bisa membuktikan dan merasakan manfaatnya. Pak Guntur, Bu Emi, sekali lagi terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Dan harapan kita semua di studio ini adalah supaya pemirsa mau segera take action, segera mengambil langkah tindakan nyata untuk menggunakan teknologi laser. Supaya masalah-masalah tadi yang diobrolin segera teratasi, kesehatan Anda meningkat. Dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AccuLaser dilengkapi dengan teknologi, ada 2, ya, low level laser, itu yang pertama. Yang kedua, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Keduanya dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi yang angka-angkanya masih sulit dikendalikan. Ayo segera gunakan teknologi ini supaya Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara teknologi satu lagi, NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Lengkapi gaya hidup sehat Anda dengan Dr. Laser dan juga AccuLaser Ultimate. Kami siap dihubungi. Inilah nomor tim call center kami. Ini resmi, pemirsa yang ada di layar. Ini televisi nasional, jangan lupakan itu. Dan jika Anda membutuhkan konsultasi dengan dokter kami pun siap melayani Anda. Produk Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Terima kasih praktisi kesehatan, narasumber kami untuk obrolan hari ini. Sekian episode Go Healthy hari ini. Sebelum Anda ganti saluran atau tetap di saluran ini, silakan kirimkan kritik, saran, dan masukan kepada kami. Kami siap mendengar dari Anda. Saya Coki Sitohang. Salam sehat.